Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sebagian aktivitas kita. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga yang mendengarkan ini mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga setelah mendengarkan video ini mendapatkan petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dan teman-temanku, kita sudah diberikan kesehatan baik jasmani ataupun rohani. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di era globalisasi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengamalkan suatu sunnah dari sunnahku, kemudian diamalkan manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun." Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah adalah kepercayaan Allah yang mana dengan diutusnya beliau adalah untuk menyampaikan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang baik di dalam surat Al-Ahzab ke-21. Allah berfirman, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala." Artinya mengamalkan Al-Qur'an dan juga hadis serta mengikuti para pendahulu yang soleh serta berittiba atau berteladan dengan jejak mereka di dalam surat An-Nisa ayat ke-8. Barang siapa yang menaati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala, menjamin hidayah bagi orang-orang yang mentaati teladan Rasulullah SAW. Dan jika kamu taat kepada Rasulullah SAW, kamu mendapat petunjuk. Quran surat An-Nur ayat 54. Bicara tentang sunnah Rasulullah SAW, pastinya amat sangat banyak, sehingga apa yang dikatakan tadi, pada era zaman globalisasi ini banyak kaum muslimin yang melupakan atau melonggarkan kebiasaan-kebiasaan dirinya yang pada awalnya mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada zaman era globalisasi ini saudara-saudara kita yang terlupa menjalankannya karena faktor politik dan yang lainnya. Namun pastinya pula kita memiliki waktu luang untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dikerjakan sehari-hari di era globalisasi. Di antaranya adalah kita bangun lebih awal. Maksud dari bangun lebih awal di sini adalah kita sebagai umat muslim harus selalu membiasakan diri kita bangun sebelum waktu azan subuh tiba. Di waktu itulah kita bisa menjalankan sebagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu kayak sholat tahajud, yang mana sholat tahajud ini Allah sangat memberikan janji kepada kita semua akan mengangkat derajat di dalam surat akan mengangkat derajat kita. Di dalam surat Al-Isra ayat 79 Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam hari bertahan jumlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan baginya, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang paling terpuji." Jadi sangatlah beruntung bagi kita semua yang sudah rutin menjalankan ibadah seperti sholat tahajud ini. Adapun sholat sunnah yang lain yang dapat kita kerjakan yaitu seperti sholat witir. Sholat witir ini bisa dilakukan setelah sholat atau di akhir-akhir sepertiga malam. Selain daripada sholat-sholat sunnah, kita dapat melaksanakan tasbih atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diri kita itu terbiasa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan sunnah selanjutnya yang paling mudah untuk dikerjakan sehari-hari yaitu adalah tersenyum. Dengan kita tersenyum, maka kita sudah mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan dengan tersenyum tadi. Namun, tersenyum tersebut dapat menjadi suatu dosa bagi kita apabila kita salah menempatkan senyum kita itu kepada orang yang sedang berduka. Maka perhatikanlah daerah sekitar saat kita akan melakukan sunnah yang mudah ini. Dan ada sunnah selanjutnya yang mudah kita lakukan, yaitu dalam makan dan minum sambil dengan mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu dengan makan dan minum dengan posisi duduk. Namun jangan lupa untuk membaca doa sebelum makan dan minum sekurang-kurangnya. Ingatlah untuk membaca basmalah sebelum makan. Dan kenapa makan dan minum harus duduk? Karena apabila kita melihat dari segi kesehatan, yang dapat kita ambil contoh seperti minum. Kalau misalkan kita minum berdiri, otomatis cairan itu akan jatuh langsung ke usus kan. Nah, yang paling bagus dari pencernaan pada tubuh kita itu apabila diambil dari kesehatan, walaupun ada riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW dulu pernah makan dan minum sambil berdiri dalam kondisi waktu itu. Kebetulan Rasulullah SAW berada dalam suatu acara dan tidak mungkin di ruangan tersebut tidak kemungkinan beliau akan duduk, sehingga beliau pada waktu itu minum sambil berdiri sehingga dikatakan itu bukan kebiasaan, namun hanya konvensional pada waktu itu. Sehingga dari cerita itulah kita dianjurkan untuk makan dan minum itu sambil duduk untuk menjaga kesehatan kita. Selain mendapatkan pahala, kita pun mendapatkan kesehatan. Dan mungkin dari sunnah-sunnah yang tadi saya sebutkan itu adalah beberapa bentuk amalan sunnah yang mudah kita kerjakan dalam sehari-hari. Maka dari itu kita penuhi hari-hari kita ini dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang insya Allah segala sesuatu yang kita kerjakan di setiap harinya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau ada kata-kata yang baik itu datangnya dari Allah, kalau ada yang buruk itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf jika yang saya sampaikan ini ada kata-kata yang salah atau tidak baik. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar, memudahkan kita untuk menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnah yang mudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mudah untuk menjalankan hidup sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.